Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini kita akan menyebutkan peristiwa berikutnya dari beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Kita sampai pada peristiwa Ghazwatu Bani An-Nadir, peperangan melawan Yahudi dari kalangan Bani An-Nadir. Jadi ini salah satu kabilah orang-orang Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah bersama kaum muslimin, yaitu Bani An-Nadir. Sebelumnya sebelum pembahasan dulu, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, kita sudah sebutkan bahwasanya di kota Madinah itu tinggal 3 kabilah besar dari orang-orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani An-Nadir, ada Bani Quraidah. Adapun Bani Qainuqa sudah diusir, ya. Setelah peristiwa perang Badar mereka diusir karena mereka berani menantang kaum muslimin, kemudian akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Adapun di sini Bani Nadir, mereka yang kemudian ikut-ikutan melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Padahal sebelumnya semua kabilah-kabilah orang-orang Yahudi tadi, mereka semua sudah terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin pada piagam Madinah, istilahnya, perjanjian Madinah yang dulu kita sebutkan, di mana kaum muslimin beserta orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah itu terikat perjanjian damai, ya, dan harus saling membantu untuk menjaga keamanan kota Madinah. Tapi di sini justru orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh penulis, orang-orang Yahudi Bani Nadir mereka ta'amara mu'amaratan akhbatha min adal wa qarah, min udal wa qarah. Orang-orang Yahudi Bani Nadir mereka melakukan persekongkolan atau mereka melakukan niat jahat, ya. Mereka menyusun suatu niat jahat yang itu lebih buruk dibandingkan apa yang dilakukan oleh Udal dan Qarah yang kemarin, mereka yang menjadi dalang dari terjadinya peristiwa yang menimpa oleh para sahabat yang meninggal, ya. Pada peristiwa sebelumnya kita sebutkan kemarin, pada peristiwa Bi'ru Ma'unah, ya, pada peristiwa sebelumnya, ya, peristiwa Ar-Raji', yang peristiwa yang terjadi di daerah bernama Ar-Raji', yang di sana terbunuhlah sekitar 10 sahabat. Nah, di sini mereka menyusun sebuah niat jahat yang itu lebih buruk dibandingkan apa yang terjadi pada peristiwa Raji' dan juga peristiwa Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah yang kita sebutkan kemarin. Maka di sini ada 2 versi di kalangan para ulama, terkait dengan pengkhianatan Yahudi Bani Nadir. Yang pertama di sini disebutkan dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dalam Sunan Abu Dawud, jadi dibawakan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga dibawakan oleh Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf dengan sanad yang minimalnya hasan. Tapi ini
versi yang kurang populer, versi yang kurang terkenal di kalangan para ulama sejarah. Versi yang pertama ini disebutkan bahwasannya orang-orang kaum Quraisy itu mengirim surat kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya, orang-orang kafir Quraisy mengirim surat kepada Yahudi Bani Nadir. Yang mana dalam surat tersebut orang-orang kafir Quraisy mendesak orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Ya. Diingatkan bahwasanya mereka itu sebenarnya memiliki kekuatan, memiliki persenjataan, memiliki benteng-benteng yang kuat. Seharusnya mereka bisa melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Ya, dan orang-orang kafir Quraisy di sini mereka juga mengancam kalau seandainya mereka orang-orang Yahudi Bani Nadir tidak mau melakukan apa yang diminta oleh mereka, maka mereka sendiri yang akan menyerang orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun menyusun rencana. Ya, mereka meminta Rasulullah SAW untuk datang ke tempat mereka, ke pemukiman Bani Nadir. Ya, ini tipu daya mereka. Ya. Alasan mereka katanya kami ingin mendengar tentang Islam. Ya. Maka silahkan engkau wahai Muhammad datang bersama beberapa orang sahabatmu dan kami nanti akan mendengarkan penjelasan Islam darimu. Ya. Maka ini yang disebutkan di versi yang pertama ini, mereka meminta Rasulullah SAW untuk melakukan pertemuan dengan mereka di suatu tempat, di lokasi yang sudah mereka tentukan, untuk agar mereka bisa mendengar Al-Quran, kemudian bisa mendengar penjelasan tentang agama Islam. Ya, siapa tahu mereka bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka akhirnya disepakati oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menyetujui permintaan mereka. Maka terjadilah kesepakatan untuk bertemu di suatu tempat. Maka di situ sudah disusun rencana oleh orang-orang Yahudi tadi bahwasannya mereka yang melakukan pertemuan tadi, orang-orang Yahudi yang ikut dalam pertemuan tersebut, tiap-tiap dari mereka menyembunyikan sebilah pisau atau belati, golok, belati yang mereka sembunyikan di dalam pakaian mereka, yang nanti mereka semua yang ikut dalam pertemuan tersebut menyerang Rasulullah SAW dengan secara tiba-tiba. Ya, tujuannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka kemudian rencana mereka ini digagalkan oleh seorang wanita dari kalangan orang Yahudi sendiri. Dan tidak disebutkan di sini, tapi saya dapatkan dari penjelasan Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Jadi rencana ini gagal karena ada seorang wanita dari kalangan Yahudi sendiri, dari kalangan Yahudi Bani Nadir sendiri, yang merasa kasihan dengan Rasulullah SAW. Ini kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekali lagi kita lihat bagaimana kalau Allah sudah menurunkan pertolongan itu dari arah-arah yang tidak terduga. Ini pertolongannya dari wanita dari kalangan Yahudi sendiri. Ya. Wanita dari kalangan Yahudi mengetahui rencana jahat yang hendak dilakukan oleh kaumnya tadi, akhirnya menyuruh anaknya untuk memberitahukan kepada Rasulullah rencana jahat ini. Jadi sebelum Rasulullah keluar bertemu dengan orang-orang Yahudi tadi, Rasulullah diberi peringatan terlebih dahulu. Akhirnya beliau pun tahu tentang rencana jahat orang-orang Yahudi tadi. Akhirnya beliau pun kemudian membuat ultimatum, peringatan kepada orang-orang Yahudi tadi, karena mereka telah melanggar perjanjian. Mereka sudah bersekongkol untuk melakukan niat yang sangat jahat untuk membunuh beliau. Akhirnya Rasulullah pun memberi peringatan kepada mereka untuk keluar dari kota Madinah. Kalau mereka tidak mau keluar, maka mereka akan diperangi. Maka awalnya mereka tidak mau keluar. Akhirnya kemudian harus dikepung oleh Rasulullah dan kaum muslimin selama beberapa hari, hingga akhirnya mereka bisa diusir keluar dari kota Madinah. Ini versi yang pertama. Ini versi yang pertama. Adapun versi yang kedua, ini sebenarnya riwayatnya lemah. Ya. Riwayatnya lemah, dijelaskan oleh Ustadz Firanda di sini. Riwayat-riwayatnya lemah, akan tetapi ini justru yang disepakati oleh banyak ulama sejarah.
oleh kebanyakan ulama sejarah menyepakati atau sepakat akan kisah ini. Ya. Seperti diantaranya Imam Ibnu Ishaq, ya, beliau salah satu ulama terkenal yang menulis tentang sirah nabawiyah. Beliau menyepakati kisah ini. Yaitu kisahnya lanjutan dari kisah sebelumnya kita sebutkan. Di mana sebelumnya kita sebutkan bahwasannya salah seorang sahabat bernama Amr ibnu Umayyah ad-Damri, yang beliau ini selamat dari peristiwa pembantaian Bi'ru Ma'unah kemarin, 70 orang sahabat dibantai, dibunuh di sumur bernama Sumur Ma'unah. Dan hanya ada 3 orang sahabat yang selamat ketika itu. Akhirnya satu pun tewas juga. Yang selamat cuma ada 2. Ya, yang selamat cuma ada 2. Kemudian yang satu ini pun akhirnya tidak mau tidak mau menyerah kepada orang-orang kaum musyrikin. Akhirnya dia pun orang-orang Najd ya ketika itu, orang-orang dari wilayah Najd, akhirnya dia pun juga dibunuh hingga tersisalah hanya satu orang sahabat yang selamat, yaitu Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Kemarin kita sebutkan ketika hendak kembali ke kota Madinah, hendak memberitahukan kabar tentang peristiwa pembantaian ini kepada Rasulullah, beliau sempat membunuh 2 orang dari kabilah atau dari suku Kilab, yang mana suku Kilab ini termasuk dari bagian kabilah Bani Amir, yaitu penduduk kota atau penduduk wilayah Najd. Ya. Kemudian kita sebutkan kemarin bahwasanya karena kaum muslimin dalam keadaan krisis ekonomi, ya, sedang kesulitan ekonominya, perekonomian kaum muslimin ketika itu, karena juga kita tahu sebelumnya baru saja mengalami kekalahan di perang Uhud, atau bukan kekalahan sebenarnya, tapi sebuah musibah atau ujian besar di perang Uhud. Okay. Maka ketika itu kaum muslimin sedang mengalami masa-masa sulit. Ya. Jadi untuk membayar tebusan, membayar diat, tebusan karena ada seorang sahabat yang membunuh 2 orang dari kalangan suku Kilab, yang sebenarnya mereka itu masih dalam perjanjian damai dengan Rasulullah. Akhirnya mau tidak mau harus dibayar diatnya, dibayar tebusannya. Ya. Yaitu satu orang 100 ekor unta. Satu orang itu 100 ekor unta jemaah. Satu orang 100 ekor unta diatnya dahulu. Itu sudah ditetapkan juga di zaman jahiliyah. Kemudian ditetapkan juga di dalam Islam. Satu orang kalau dibunuh itu diatnya, dendanya itu 100 ekor unta. Satu ekor unta itu kurang lebih yang paling murah itu sekitar 40 juta sekarang. Jadi kalau 100 ekor itu sekitar 4 miliar. Itu satu orang dendanya. Maka ketika itu tidak mampu, ketika itu kaum muslimin sama-sama membantu, siapa yang punya harta membantu mengeluarkan hartanya, belum bisa terkumpul 200 ekor unta. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW datang ke Yahudi Bani An-Nadir, yang mana mereka masih terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Di antara salah satu poin perjanjian tersebut adalah siapapun di antara kedua belah pihak yang punya kewajiban membayar diat, ya, kemudian mereka tidak mampu, maka bisa meminta pertolongan kepada pihak lain. Maka di sini Rasulullah hendak meminta bantuan kepada Bani An-Nadir, ya, untuk membantu membayarkan diat sahabat ini tadi, sahabat Amr bin Umayyah. Akhirnya Rasulullah pun datang bersama beberapa sahabat. Disebutkan di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ikut menemani Rasulullah datang ke pemukimannya Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Ya. Beliau menyampaikan tujuan beliau kepada mereka. Beliau menyampaikan bahwasannya beliau meminta tolong kepada orang-orang Yahudi tadi untuk membantu membayarkan diat sahabat ini tadi. Maka mereka pun mengatakan, "Naf'al ya Abul Qasim." Tentu wahai Abul Qasim. "Ijlis hahuna." Duduklah engkau di sini. "Hatta naqdi hajatak." Duduk kamu, tolong silakan duduk di sini. Ya, jadi persilahkan duduk di di markas mereka istilahnya. Silakan kau duduk di sini, tunggu, kami akan berunding terlebih dahulu. Ya. Kami akan membicarakan hal ini. Ya. Fajalasa ila janbi jidarin yantadhir, maka Rasulullah pun duduk di samping tembok. Ya, duduk di samping tembok di markas mereka tadi.
di salah satu rumah mereka. Wa khala ba'dhum bi ba'din wa rakkabahum syaitan. Kemudian orang-orang Yahudi tadi pun berunding di antara mereka di belakang Rasulullah. Maka syaitan masuk di situ. Syaitan mempengaruhi mereka, ya. Syaitan mempengaruhi mereka di situ. Maka akhirnya mereka pun di antara mereka mengatakan innakum lan tajidu ar-rajul ala mithli halihi hadhihi. Sungguh kalian tidak akan lagi bisa mendapati kesempatan ini. Ya. Kesempatan kalian didatangi oleh laki-laki ini, Rasulullah maksudnya. Dalam kondisi seperti ini. Ya, dia datang kepada kita. Dia ada di markas kita. Ya, ini kesempatan emas bagi kita untuk menyelesaikan orang ini. Ya, supaya kita bisa terbebas dari orang ini. Ya. Maka kemudian di antara mereka mengatakan ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-raha wa yas'ud fayulqiha 'ala ra'si. Maka siapa yang berani, ini ditawarkan di antara mereka, siapa yang berani melemparkan batu besar ini, ya, membawa batu besar ini kemudian naik ke atas, kemudian dia lemparkan ke Muhammad, ya, tujuannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka fan ba'atha ashqahum Amr ibnu Jahash. Kemudian muncullah dia salah seorang di antara mereka yang paling celaka di antara mereka bernama Amr ibnu Jahash. Ya. Amr ibnu Jahash, dia yang menyanggupinya. Ya, dia menyanggupi. Ana lidzalik, saya akan melakukannya. Ya. Tapi sebelum melakukannya, ada salah seorang tokoh Yahudi yang mengingatkan, memberikan peringatan terlebih dahulu sebenarnya. Mengingatkan mereka yang hendak melakukan rencana jahat tersebut. Salam ibnu Mishkam namanya. Ini orang Yahudi juga, salah seorang tokoh mereka juga. Dia mengatakan, ya qaum, ati'uni hadhihi marrah wa khalifuni ad-dahr. Wahai kaumku, tolong dengarkan perkataan saya kali ini saja. Setelah itu terserah kalau kalian tidak mau mendengarkan ucapanku lagi selama-lamanya. Tapi tolong kali ini saja dengarkan ucapanku. Wallahi in fa'altum la yukhbiranna bi anna qad ghadarna bihi. Sungguh demi Allah, ya, bersumpah dengan nama Allah. Dan orang-orang Yahudi juga masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, jika kalian melakukannya, maka sungguh dia Muhammad benar-benar akan diberitahu tentang hal ini. Akan diberitahu bahwasanya kita telah mengkhianatinya. Wa inna hadza naqdul ahdi alladzi bainana wa bainahu fala taf'alu. Dan ini merupakan bentuk pembatalan, melanggar perjanjian antara kita dengan mereka. Maka janganlah kalian lakukan hal itu. Maka lihat di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang Yahudi, Salam ibnu Mishkam, dia yakin bahwasanya Rasulullah pasti akan diberitahu tentang rencana jahat ini. Berarti dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ironinya. Ya, ironisnya di situ, ya. Mereka benar-benar yakin bahwasanya Rasulullah itu dapat wahyu dari Allah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap tidak mau beriman. Ya. Padahal Rasulullah ketika itu masuk ke markas mereka itu sendirian. Jadi para sahabat itu menunggu di tempat lain. Rasulullah sendirian ketika itu. Siapa yang bisa memberitahu Rasulullah kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini si Amr ibnu Jahash tadi sudah diperingatkan oleh Salam ibnu Mishkam, tapi dia tetap hendak melakukan. Dia tidak memperdulikan ucapan Salam ibnu Mishkam. Maka wa nazala Jibril yukhbirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bima arad. Maka akhirnya malaikat Jibril pun turun memberitahukan kepada Rasulullah tentang rencana jahat mereka. Ya, maka faqama musri'an wa tawajjaha ilal Madinah. Maka kemudian Rasulullah pun langsung berdiri. Tapi beliau pintar, ya. Beliau tentunya orang yang cerdas Rasulullah ini. Beliau berdiri seakan-akan beliau tidak tahu rencana tersebut. Seakan-akan ada urusan, tiba-tiba ada urusan penting. Beliau teringat tentang suatu urusan, beliau berdiri langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Langsung berjalan menuju kota Madinah. Ya. Kemudian para sahabat tadi kan nunggu tempat lain, ya. Ini kok nunggu Rasulullah kok nggak datang-datang ini? Ya, nunggu dalam waktu yang lama. Kenapa Rasulullah tidak kunjung datang? Kemudian ternyata
Mereka mendapatkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad sudah lebih dahulu kembali ke kota Madinah. Akhirnya mereka menyusul kembali ke kota Madinah. Nah, setelah tiba di kota Madinah, barulah kemudian Rasulullah bertemu dengan para sahabat tadi. Rasulullah memberitahukan tentang rencana jahat orang-orang Yahudi tadi. Ya. Dapat wahyu dari malaikat Jibril, kemudian diberitahukan kepada para sahabat, hingga akhirnya disepakatilah kaum muslimin harus mengusir orang-orang Yahudi Bani An-Nadir. Jadi lihat ya masalah rahimani wa rahimahullah, kita bisa lihat dari kisah ini, lihat bagaimana sebenarnya Islam dan kaum muslimin itu mencintai kedamaian sebenarnya, ya. Jadi kalau tidak diganggu terlebih dahulu, maka tidak akan berkhianat, mengkhianati perjanjian yang sudah ada antara mereka dengan orang-orang Yahudi tadi. Maka inilah Islam menjunjung tinggi keadilan. Walaupun itu kepada orang-orang non-muslim sekalipun, tetap namanya perjanjian itu harus dipegang kuat. Ya. Dalam perkara dunia kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada orang-orang non-muslim sekalipun. Ya. Tapi karena ini sudah keterlaluan, makanya mereka pun diusir. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat bernama Muhammad ibnu Maslamah untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi tadi. Di mana Rasulullah SAW menuliskan dalam pesan tersebut, "Ukhruju minal Madinah." Keluarlah kalian dari kota Madinah. "Wala tusakinunani biha." Janganlah kalian tinggal bersamaku di kota ini. Ya, janganlah kalian tinggal lagi bersamaku di kota ini. Waqad ajjaltukum 'ashran. Dan sungguh aku telah beri kalian tempo waktu selama 10 hari. Ya, diberi waktu selama 10 hari untuk mempersiapkan keluarnya mereka dari kota Madinah. Masih dikasih waktu, tidak langsung kemudian harus pergi saat ini juga tidak. Beliau masih memberikan waktu 10 hari. Ya. Masih diberi waktu tenggat 10 hari supaya mereka mempersiapkan untuk keluar dari kota Madinah. Faman wujida ba'dahu yudrabu unuqum. Namun siapapun yang masih didapati di kota Madinah ini setelah 10 hari tersebut, maka akan dipenggal lehernya. Ya, akan dipenggal lehernya. Ya, ini konsekuensinya kalau mereka tidak mau keluar dari kota Madinah. Maka fatajahhazu ayyaman lirrahil. Maka mereka pun merasa ketakutan. Orang-orang Yahudi Bani Nadir ini langsung ketakutan dapatkan ancaman seperti itu dari Rasulullah. Ya, padahal tadi saya sebutkan orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, mereka itu di antara orang-orang Yahudi yang paling disegani. Benteng-benteng mereka itu banyak, ya, di sekitar kota Madinah. Jadi pemukiman mereka itu banyak benteng-benteng kokohnya untuk bertahan diri. Mereka punya persenjataan lengkap. Mereka punya pasukan yang banyak. Mereka punya persediaan bahan makanan yang melimpah. Tapi mendapatkan ancaman seperti ini langsung ketakutan. Dan pemimpin mereka bernama Huyai ibnu Akhtab. Huyai bin Akhtab. Ini nama yang perlu kita ingat karena nanti akan menjadi salah satu kunci, ya, atau tokoh kunci dari perang Ahzab yang akan kita sebutkan nanti setelah peristiwa ini. Ya, perang Ahzab ini salah satu perang yang paling berat dialami oleh kaum muslimin. Huyai bin Akhtab ini pemimpin Yahudi Bani Nadir. Yang uniknya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, putri dari Huyai bin Akhtab ini nanti menjadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Sofiyah binti Huyai. Ya, Sofiyah binti Huyai nanti menjadi salah satu ummul mukminin. Gimana kisahnya nanti itu, okay? Nanti setelah peristiwa perang Ahzab. Jadi Huyai bin Akhtab ini pemimpinnya Bani Nadir. Ya. Dia awalnya sudah ingin keluar, ya, memerintahkan rakyatnya, ya, para pengikutnya untuk keluar dari kota Madinah. Tapi kemudian muncullah tokoh utama orang-orang munafik. Siapa namanya? Ini sudah sering kita sebutkan namanya. Sinten, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini diingat-ingat, ini Rasul Munafiqin. Ya, pemimpinnya orang-orang munafik kota Madinah ini Abdullah bin Ubay bin Salul.
Nah, ini Abdullah bin Ubay, ternyata orang-orang munafik itu juga tidak hanya berbahaya bagi kaum muslimin, tapi juga memberikan bahaya kepada orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi yang awalnya sudah hendak keluar di kota Madinah, dibujuk oleh Abdullah bin Ubay ini. Jangan keluar. Kalian jangan keluar, jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah begitu saja kepada kaum muslimin. Intinya seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwasannya pemimpin orang-orang munafik Abdullah bin Ubay mengirimkan surat kepada mereka. Ya. Intinya mengirimkan pesan kepada mereka, la takhruju min diyarikum wa amwalikum. Jangan kalian keluar dari kediaman kalian dan jangan kalian tinggalkan harta kalian. Wa aqimu fi husunikum, tetaplah kalian, bertahanlah kalian di benteng-benteng kalian. Fa inna ma'i alfain min qaumi wa ghairahum minal arab yadkhuluna ma'akum hisnakum fayamutuna min akhirihim qabla an yusala ilaikum. Ya, Abdullah bin Ubay sudah memberikan janji, memberikan janji manis kepada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya aku punya 2.000 pasukan. Dan juga dari kaumku. Dan juga ada pasukan lain dari bangsa Arab yang siap bergabung dengan kalian untuk membela kalian. Maka tetaplah kalian di benteng kalian, dan mereka akan siap membela kalian dengan mengorbankan nyawa mereka. Ya, ini janji manis dari tokoh munafik. Akhirnya mendapatkan janji tersebut, Huyai bin Akhtab pun berubah pikiran. Ya, akhirnya dia pun memutuskan untuk tetap tinggal di kota Madinah, tidak mengindahkan peringatan dari Rasulullah tadi. Maka dia pun mengatakan kepada Rasulullah, Huyai bin Akhtab mengatakan, inna la nabrahu min darina wa amwalina fasna' ma anta sani'. Kami tidak akan meninggalkan rumah dan harta kami, maka lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan wahai Muhammad. Nantang ini. Akhirnya Huyai bin Akhtab, orang-orang Yahudi menantang kaum muslimin ketika itu. Maka inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Huyai bin Akhtab ternyata diprank sama orang-orang Yahudi. Istilahnya begitu zaman sekarang ya, diprank. Jadi ditipu. Ya. Setelah memberikan janji manis seperti itu, akhirnya setelah kemudian kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi Bani Nadir tadi, Abdullah bin Ubay kipas-kipas di rumah. Ya, tetap di rumah, tidur-tiduran, udah tenang, enggak sama sekali enggak memikirkan orang-orang Yahudi tadi. Sama sekali tidak berusaha menunaikan janjinya kepada orang-orang Yahudi tadi. Inilah keburukan orang-orang munafik jemaah. Hingga zaman sekarang ini, orang-orang munafik itu diantara orang-orang yang paling berbahaya. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Intipnya neraka. Notasinya bagaimana Pak? Paling bawah ya Pak. Pancin itu kan sing paling gosong kan nggih, paling ngandhape niku, intipe niku. Itu orang-orang munafik itu letaknya di paling bawah. Jadi neraka itu semakin ke bawah semakin berat siksaan. Jadi kita bayangkan neraka itu seperti lubang yang sangat dalam, nggih. Itu yang paling bawah itu yang paling berat siksaannya. Nah, itu letaknya orang-orang munafik itu paling bawah. Ini orang munafik yang munafiknya ini kenifakan atau kemunafikan yang bersifat i'tiqadi, keyakinan. Bukan hanya sekedar akhlak atau sifat. Bukan hanya sekitar perangai, tapi ini sudah masuk kepada akidah, keyakinan. Jadi artinya mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Itu yang diancam dengan ayat ini. Karena yang sangat bahaya, ya bahayanya orang Yahudi. Maka disebutkan kisah ini dalam surat Al-Hasr, ya. Kisah penipuan orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi Bani An-Nadir dalam surat An-Nasr ayat 11 dan 12. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an kisah ini. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik
yang berkata kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi maksudnya. Mereka mengatakan, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menimpakan keburukan kepada kalian. Dan jika kalian diperangi, maka pasti kami akan membantu kalian. Ini janji manis orang-orang munafik tadi. Kemudian apa yang Allah sebutkan? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi, ini Allah yang langsung bersaksi. Dan Allah bersaksi bahwasannya, Allah menyaksikan bahwasannya mereka orang-orang munafik benar-benar pendusta. Sukanya menipu. Orang-orang munafik nipu orang-orang Yahudi. Sama-sama ahli tipu. Orang-orang Yahudi biasanya menipu, akhirnya tertipu oleh orang-orang munafik. Berarti siapa yang lebih pintar menipu? Orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu mereka lebih lihai dalam menipu, karena mereka bermuka dua, jemaah. Mereka bertopeng. Ini namanya bertopeng kan tinggal gonta-ganti topeng gampang. Ke pihak A mengatakan seperti ini, ke pihak B mengatakan seperti itu, ke pihak C mengatakan seperti itu. Akhirnya semuanya seakan-akan jadi sahabatnya, jadi temannya, tapi menikam dari belakang. Itulah orang-orang munafik. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, la in ukhriju la yakhrujuna ma'hum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun. Kalau seandainya nanti orang-orang Yahudi tadi benar-benar diusir, mereka enggak akan ikut keluar bersama mereka. Orang-orang munafik tadi enggak akan ikut keluar bersama orang-orang Yahudi tadi. Bahkan orang-orang munafik tadi, tokoh munafik tadi Abdullah bin Ubay, setelah mengatakan seperti itu, mengatakan kepada orang-orang, mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan membantu mereka. Ya. Kami tidak akan membantu mereka. Silahkan kau melakukan apa yang tidak engkau lakukan kepada mereka. Kami tidak akan membantu mereka. Ya, inilah bermuka dua. Ya, mengatakan kepada orang-orang Yahudi seperti itu, mengatakan kepada kaum muslimin seperti itu. Nah, inilah orang-orang munafik. Wala in qutilu la yansurunahum. Dan kalau seandainya orang-orang Yahudi tadi diperangi oleh kaum muslimin, orang-orang munafik tadi pun tidak akan menolong mereka. Ya. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Kalau seandainya mereka menolongnya sekalipun, ya. Kalau seandainya orang-orang munafik tadi menolong orang-orang Yahudi sekalipun, niscaya mereka akan lari ke belakang. Ya. Ketakutan, enggak akan berani menghadapi kaum muslimin. Akhirnya orang-orang Yahudi tadi pun tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka apa permisalan yang Allah berikan terkait dengan orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi di sini? Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, di ayat yang ke-16. Nah, ini sebagai peringatan juga bagi kita semua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tipu daya orang-orang munafik ini seperti tipu daya syaitan yang menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayat yang ke-16, kama tali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ini syaitan itu seperti ini, iblis itu seperti ini, menggoda manusia. Kalau sudah manusia tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis tadi, oleh syaitan tadi, syaitan berlepas diri akhirnya. Ya. Maka permisalan mereka orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan. Ketika mengatakan kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Ya, kamu jangan beriman, kafirlah kamu, jangan beriman. Falamma kafara, kemudian ketika hamba tadi sudah kufur, terjatuh ke dalam kekufuran, syaitan akan mengatakan, inni bari'um minka, saya berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena sungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Inilah syaitan, jemaah. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti bujuk rayu syaitan di dunia ini, nanti di akhirat pasti akan menyesal. Karena syaitan akan berlepas diri darinya, gak mau tahu. Ya, bukan berarti nanti syaitan akan membela dia di akhirat, enggak. Syaitan justru akan berlepas diri dari mereka. Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran tentang
khutbahnya iblis nanti di neraka. Iblis nanti akan berkhutbah di hadapan para penduduk neraka, para pengikutnya di dunia, termasuk dari kalangan manusia tentunya. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Ini saya selipkan pembahasan tentang ini karena ini memang di antara hikmah utama yang bisa kita ambil, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kisah ini jamaah. Jadi nanti iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya nanti di akhirat. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkatalah syaitan di sini maksudnya adalah iblis. Jadi nama lain iblis itu juga syaitan. Ya. Bahkan iblis itu adalah pimpinannya syaitan. Ya. Jadi asyaitan itu juga gelar bagi iblis. Maka tatkala iblis berkhutbah yang menyampaikan ucapannya ketika sudah diselesaikan perkaranya di akhirat nanti. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan perkaranya. Para penghuni surga sudah masuk surga, para penghuni neraka sudah masuk neraka. Iblis nanti akan mengatakan, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Sesungguhnya Allah dahulu telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Coba Pak, kalau kita bayangkan para pengikutnya nanti gimana di akhirat nanti? Ngenes mendengar seperti ini. Ya kan? Dahulu yang di dunia iblis yang diikuti. Walaupun gak terang-terangan mereka mengikuti iblis, enggak, tapi mengikuti jalan syaitan, jalannya iblis, jalannya mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian iblis melanjutkan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya pun memberikan janji kepada kalian dahulu, tapi saya mengingkari janji kalian. Saya mengingkari janjiku kepada kalian. Ya. Ini terang-terangan iblis. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku sebenarnya dahulu di dunia tidak punya kuasa sedikit pun atas kalian. Aku nggak bisa memaksa kalian untuk berbuat keburukan. Aku hanya menggoda kalian, memberikan janji-janji manis kepada kalian, tapi kalian kemudian menyambut ajakanku. Ini jemaah, ini peringatan dari Allah. Sebelum hari ini terjadi, sebelum peristiwa ini terjadi, Allah sudah sebutkan kepada kita supaya kita tidak termasuk ke dalam para pengikut syaitan. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kalian mencelaku. Jangan kalian mencelaku, tapi celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak akan bisa menolong kalian dan kalian pun tidak akan bisa menolong saya. Inni kafartu bima asraktumuni min qablu. Dan sungguh saya mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan dahulu terhadapku. Subhanallah. Iblis pemimpinnya keburukan, pemimpinnya orang-orang kafir, pemimpinnya orang-orang yang buruk di dunia ini akan mengatakan seperti ini nanti di akhirat. Berlepas diri, benar-benar berlepas diri dari para pengikutnya. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Iblis padahal dia sendiri juga disiksa dalam neraka, mengatakan seperti ini di hadapan para pengikutnya. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimallah. Hakikat godaan-godaan syaitan itu hanya janji manis pada kita semua. Fata morgana. Nampaknya indah, tapi kalau kita sudah mendekatinya ternyata keburukan. Ternyata kebinasaan. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Ya, itulah yang menimpa orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi yang biasanya menipu, akhirnya mereka kena tipu. Saya lanjutkan sedikit nih. Maka akhirnya kemudian Rasulullah dan kaum muslimin pun mengepung orang-orang Yahudi Bani Nadir di pemukiman mereka, sedangkan orang-orang munafik tadi sama sekali mereka nggak membantu. Mereka juga sebenarnya mendapat bantuan dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang juga masih tinggal di kota Madinah. Tapi orang-orang Yahudi Bani Quraidah pun juga akhirnya mundur, ya, melihat kekuatan kaum muslimin. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah pun beserta kaum muslimin mengepung mereka selama 6 hari. Ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 15 hari.
hingga akhirnya kemudian mereka pun diusir dari kota Madinah, hingga akhirnya kebanyakan mereka kemudian menempati wilayah Khaybar. Ya, menempati wilayah Khaybar. Nanti juga ada perang Khaybar setelahnya nanti, ya. Jadi nanti kaum muslimin juga akan menaklukkan wilayah Khaybar yang disitulah pusat dari orang-orang Yahudi, di wilayah Khaybar ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ketika orang-orang Yahudi tadi keluar dari kota Madinah, saking bingungnya mereka, ya, karena mereka nggak tahu nanti gimana untuk meneruskan hidup di tempat yang baru. Tapi Rasulullah SAW membolehkan mereka untuk membawa apapun yang bisa mereka bawa kecuali senjata. Kalau senjata tidak boleh, tapi selain itu boleh. Maka akhirnya apa? Mereka pun rumahnya itu dibongkar, Pak. Jendelanya dibawa, ya, kusen pintunya dibawa, bahkan atapnya kalau bisa mereka bawa juga, tiang-tiangnya mereka bawa. Jadi rumah-rumah mereka itu mereka rubuhkan sendiri dengan tangan mereka, yang bisa dibawa mereka bawa keluar. Subhanallah. Itu yang Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Hasr, di awal-awal surat Al-Hasr. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil albab. Mereka yukhribuna buyutahum, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan juga tangannya orang-orang yang beriman. Karena juga disebutkan di peristiwa perang Bani Nadir ini, ya, orang-orang Bani Nadir ini mereka juga memiliki kebun-kebun kurma yang subur, banyak. Mereka punya banyak kebun kurma. Karena kota Madinah memang wilayah yang subur untuk ditanami kurma. Maka hingga sekarang di sekitar wilayah Madinah itu banyak kebun-kebun kurma. Nah, ini Allah memerintahkan, ya, Allah memerintahkan, walaupun sebenarnya hukum asalnya ketika berperang itu tidak boleh kaum muslimin menebang pohon maupun merusak kebun-kebun, merusak tanaman, tidak boleh. Tapi ketika itu saja Allah memerintahkan, justru Allah merintahkan, maqata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Maka pohon-pohon kurma yang kalian tebang ataupun yang tidak kalian tebang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan ketika itu, hanya khusus ketika itu untuk melemahkan kekuatan orang-orang Yahudi tadi. Akhirnya kebun-kebun kurma mereka pun juga dihancurkan oleh kaum muslimin, dibakar supaya mereka tidak punya kekuatan lagi di kota Madinah. Hingga akhirnya tadi mereka pun terpaksa merobohkan rumah-rumah mereka, akhirnya mereka pun membawa apa yang bisa mereka bawa, dari pintu, jendela, atap, tiang dan yang lainnya, lemari dan sebagainya. Jadi pindah rumah maksudnya. Pindahan apa istilahnya kalau itu? Ya, migrasi, yang melakukan migrasi besar-besaran mereka. Akhirnya mereka pun menempati wilayah Khaybar, dan wilayah penduduk Bani Nadir tadi yang ditinggalkan oleh mereka, dan di situ masih tersisa juga kebun-kebun kurma yang belum hancur, yang belum rusak. Akhirnya dibagi rata oleh Rasulullah SAW dari kalangan sahabat, kalangan muhajirin. Jadi dibagikan hartanya tadi, harta orang-orang Yahudi tadi, kepada para sahabat dari kalangan al-muhajirin saja. Ya, adapun orang-orang Ansor tidak mendapatkan bagiannya. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu. Ya, karena memang ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 orang sahabat dari kalangan Ansor yang mendapatkan bagian, yaitu Abu Dujanah dan Sahal ibnu Hanif, karena keduanya itu sangat-sangat fakir, sangat-sangat miskin, ya, kondisinya. Ya, maka itu akhirnya kaum muslimin pun mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak, dan juga mendapatkan persenjataan ketika itu, dan juga mendapatkan hewan-hewan tunggangan, ada kuda, unta dan yang lainnya, dan semua itu kemudian dipersiapkan untuk berjihad fi sabilillah. Ya. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kisah pengusiran orang-orang Yahudi Bani An-Nadir dari kota Madinah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari kisah ini. Di antaranya sudah saya sebutkan tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang kita pelajari selama ini, dari kisah-kisah sirah nabawiyah, karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran bagi kita semua, dan tentunya ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.